Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal qanitin wal mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina ad-dina hunafa. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada manusia yang diridhoi oleh Allah, manusia yang paling diridhoi oleh Allah karena amalnya yang ikhlas, karena amalnya yang tulus, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah dengan selalu berusaha untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang dilakukan yang ikhlas dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas manusia di muka bumi ini ada dua. Yang pertama adalah dia menjadi khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tugas yang pertama adalah khalifah. Tugas yang kedua adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi umat Islam itu dalam hal beramal dan beribadah kepada tiga golongan. Yang pertama adalah mereka yang taat kepada Allah. Mereka melaksanakan sholat, taat kepada Allah, baru melaksanakan sekedar kewajiban. Jadi melaksanakan sholat sekedar syariat, fikih dan lain sebagainya. Yang kedua ada Abdullah, hamba Allah. Mereka yang melaksanakan sholat itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Abdullah, dalam rangka untuk tujuan Allah. Dan yang lebih tinggi adalah, menurut para ulama, adalah ahlullah. Mereka yang beribadah, mereka yang beramal hanya untuk mencapai ridho Allah. Jadi tidak penting bagi mereka surga dan neraka. Yang terpenting adalah menjadi ahli Allah, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim, seorang mukmin hendaknya memang menjadi ahlullah. Orang yang betul-betul mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal, dalam setiap ibadah yang dilakukan dengan cara penuh dengan keikhlasan. Maka ikhlas ini memang sungguh penting dan luar biasa, dan ini harus betul-betul dicapai oleh seorang muslim yang betul-betul ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Ada 4 poin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah bahwa ikhlas sebagai landasan amal. Di dalam kita beramal, di dalam kita beribadah, kuncinya adalah ikhlas. Kenapa? Karena kalau ibadah tidak ikhlas, maka tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya dalam menjalankan agama yang lurus. Kalau berbicara makna ikhlas, ada dalam satu ayat, baina farthin wa damin labanan khalisan sa'iqan lisyaribin. Ikhlas itu adalah bagaikan antara darah dan kotoran di dalam binatang itu, di dalam hewan. Ada susu yang murni, itulah ikhlas. Susu yang tidak tercampur oleh apapun, itulah ikhlas. Di dalam bahasa mungkin ikhlas itu adalah tanpa pamrih. Tetapi di dalam agama Islam, ikhlas adalah pamrih, tetapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah itu pamrih, tapi hanya kepada Allah, bukan kepada selain daripada Allah. Itulah ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan wa bataghiya bihi wajhu." Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas, yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridwan Allah. Jadi kalau seandainya kita beramal, beribadah tanpa adanya ikhlas, maka sesungguhnya itu tidak akan diterima oleh Allah. Oleh karena itu maka kita harus terus berusaha ikhlas, terus ikhlas. Dan ikhlas itu belajarnya harus kita laksanakan tiap hari, kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, bahaya riya dalam amal. Jadi hati-hati dengan riya di dalam beramal. Riya itu adalah ingin dilihat oleh orang lain. Temannya riya adalah sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar orang lain. Apalagi saat ini kita berada di zaman informasi teknologi yang luar biasa, di zaman sosmed yang luar biasa. Tentu mudah sekali kita terjerat yang disebut dengan riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun." Orang yang salat saja, kata Allah, wail, celaka. Orang yang salat aja diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang bagaimana? Salat yang sahun. Salat tetapi lalai. Salat tidak khusyuk. Salatnya itu hanya sekedar gerakan-gerakan olahraga. Alladzina hum yuraun, ditambah mereka itu riya. Salat karena ingin dilihat. Salat karena ingin dijadikan pencitraan. Salat bukan karena Allah, riya. Nah, ini bukannya dapat pahala, malah Allah sampaikan mendapatkan azab. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita jauh dari riya ini. Maka Rasulullah SAW juga menyebut bahwa riya ini, hati-hati dengan riya. Karena Rasulullah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Sesungguhnya aku paling khawatir dengan namanya syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Aku khawatir kalian itu dihinggapi syirik kecil. Syirik yang kecil, apa itu?
ar-riya. Kata Rasulullah, ar-riya al-asghar ar-riya. Jadi ketika kita beramal, ketika beribadah, tetapi kita masih berbasis harapan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga yang disampaikan adalah bagaimana cara agar kita bisa membangun keikhlasan dalam amal. Ada beberapa strategi. Yang pertama adalah kalau kita ingin ikhlas, maka kita harus betul-betul meluruskan niat sejak awal. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung niat. Dan Allah bisa jadi memberikan sesuatu berdasarkan niat. Dalam hadis panjangnya dikatakan kalau niatnya karena ingin dapat harta bisa jadi dapat, tapi khawatirnya tidak mendapatkan pahala. Jadi hati-hati dengan niat, karena kalau niatnya karena Allah maka yang lain insya Allah akan dapat, yang dunia itu insya Allah dapat. Itu yang langkah yang pertama. Yang kedua adalah memperbanyak berdoa agar diberi hati yang ikhlas. Umat Islam itu ad-doa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi berdoalah kepada Allah agar kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah. Maka dalam setiap sholat kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Berilah petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu artinya apa? Artinya kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Karena bisa jadi ya. Saat ini kita A, besok berubah. Makanya juga kita sering berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Langkah yang ketiga adalah menghindari pujian manusia. Jadi kalau bisa jangan terlalu memperhatikan pujian manusia. Mau dipuji biasa saja, dicaci biasa saja. Dalam beribadah, dalam beramal, fokus hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah, yang keempat, yang terakhir adalah keutamaan amal yang ikhlas di sisi Allah. Kita ini kalau tahu betapa satu amal itu kalau ikhlas, maka kita akan berusaha untuk senantiasa ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas tadi amal ini bisa menjadi sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Ini ngeri. Kata Rasulullah, barang siapa melakukan amal dan mempersekutukan aku dengan selain aku, maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Kira-kira ya silahkan. Kata Allah, kalau kamu ingin dilihat manusia, ya silahkan. Kamu nanti dapatnya pujian manusia. Nah, kalau zaman sekarang, kalau ingin di like, ya silahkan nanti dapatnya like. Kalau ingin di subscribe, ya silahkan dapatnya subscribe. Jadi hati-hati. Kalau kita ikhlas, maka yang lain itu insya Allah dapat. Tapi kalau kita beramal tetapi tidak karena Allah, menyekutukan Allah, karena ingin dilihat manusia, maka kata Allah, aku akan tinggalkan orang itu. Rasulullah SAW juga bersabda, ini adalah ayat Allah ya, firman Allah. Allah berfirman, berapa besarnya orang yang beramal dengan ikhlas, seberapa besarnya pahala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dan barang siapa melakukannya karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Jadi mereka yang ikhlas akan dapat pahala yang besar. Tapi mereka yang tidak ikhlas, Allah tidak akan kasih pahala. Mungkin pahala dunia dapat, tetapi pahala akhirat
mungkin tidak akan didapatkan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beramal, dalam beribadah, mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah agar senantiasa ikhlas dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadz dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtithali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu annallaha ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhulil jahannam ma'wah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wazihhum ala ahadikal ladzi ahata ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidolatil islam bihidayatika rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur